Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini, sebelum saya melakukan aktivitas yang lain, ini juga belum mandi sih ya, masih baru bangun tidur. Ya seperti biasa saya melakukan aktivitas sehari-hari saya. Sedikit bercerita saja, saya mendongengkan cerita legenda, eh, cerita dongeng. Kemarin ada yang request itu cerita Malin Kundang. Si Malin Kundang, memang di Indonesia itu banyak kisah yang dijadikan dongeng cerita rakyat. Salah satunya soal Malin Kundang ini, sosok anak yang durhaka yang konon berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kisah Malin Kundang kerap dikaitkan dengan keberadaan batu yang disebut-sebut merupakan dalam cerita tersebut daya tarik cerita rakyat satu ini, yaitu pesan moral yang tersirat di dalam ceritanya. Pesan moral inilah yang bisa menjadi bahan kewajiban pembelajaran, misalnya tentang kewajiban anak untuk menghormati, menghargai, dan berbakti kepada orang tua. Kisah seputar Malin Kundang ini juga bisa dijadikan dongeng pengantar tidur. Jadi kalau yang susah tidur bisa didongengin cerita Malin Kundang, ya bisa sama orang tuanya atau bisa sama istrinya yang udah punya istri makan. Jadi biar bisa tidur. Cerita Malin Kundang, dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubayah. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika saat Malin Kundang dewasa, ia berpikir untuk mencari keberuntungan di negeri seberang, dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Ya kayak seperti kehidupan manusia yang sekarang kan, kita juga ya kayak banyak yang merantau ke luar-luar kota ya, mengadu nasib ya. Tapi kan balik lagi gimana usaha kitanya. Usaha kan tidak akan mengkhianati hasilnya. Malin tertarik tuh dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, Malin meminta izin kepada ibundanya, Mande Rubayah. Sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, tapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ibunya pun mengizinkan. Kata ibunya, anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu. Ini nak, pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan si Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubayah, ibunya, menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya si Malin itu. Suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk si Malin. Malin Kundang
justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua memakai baju compang-camping. Wanita itu ibumu, kata temennya. Si istrinya pun bertanya, apakah itu ibumu? Tidak, Malin Kundang tidak mengakui itu ibunya. Ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut si Malin tuh. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubaya sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Jadi kesimpulannya ya, kita ya namanya ke orang tua kan, ya bukan orang tua pun, kalau misalkan kita mau ke setara, ke seumuran atau ke yang di atas umurnya gitu, kita kan harus saling menghormati ya. Apalagi ini ke orang tua kandung sendiri, ibu yang melahirkan kita gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan kita merantau sampai lupa orang tua, waduh, masalah besar itu. Itu mah udah ya durhaka. Jadi kita belajarlah dari cerita legenda dongeng ini, belajar dari yang sudah terjadi. Oke, segitu dari saya. Karena ini sudah siang, saya akan melakukan aktivitas yang lain. Ini biasa, hanya kegabutan, daily life untuk diri saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.